Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri 2 Jatikerto, Bapak Sunardoko AK SPD MMPD. Yang kami hormati Ibu Sri Mutmainah SPD selaku narasumber. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Jatikerto. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan limpahan rahmat-Nya maka pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi penyebarluasan budaya positif di lingkungan sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya senantiasa kita nanti-nantikan kelak di yaumul kiamat. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum acara kita buka, perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, acara inti. Yang kelima, penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara dibuka. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ita Siti Jariah SPD. Kepada beliau dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Jatikerto kepada Bapak Sunardoko Eka SPD MMPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, keluarga besar SD Negeri 2 Jatikerto yang saya hormati dan saya cintai, di pagi hari ini saya mengucap syukur kalau di tengah-tengah keluarga kita ada yang mengikuti dan terjaring dalam guru penggerak yang sudah mulai terus-menerus berlatih. Dan pada saat ini rupanya beliau akan menyampaikan pelatihannya lewat judul yang sudah terpampang di slide tentang diseminasi budaya dan penyebaran budaya positif di lingkungan sekolah. Kalau boleh saya menggarisbawahi daripada judul itu berarti mengajak kepada kita yang judulnya adalah ayo berbagi. Ayo berbagi. Nah, yang dibagi apanya? Tunggu nanti yang akan disampaikan oleh beliau Bu Sri Mainah yang akan menyampaikan. Jadi dari diseminasi budaya, penyebaran budaya positif di lingkungan sekolah itu adalah salah satu tugas daripada atau yang tertuang di dalam modul 1.4 kalau saya nggak salah pada pelatihan pendidikan guru penggerak. Jadi memang wajib dinyatakan dalam pelatihan. Sekarang diseminasi budaya, penyebar luasan budaya positif di lingkungan sekolah itu apa kira-kira di dalamnya itu? Kalau kami pernah mendengar dan sedikit membaca daripada modul yang pernah saya lihat aja pegang diri di buku, yaitu yang pertama respon. Yang pertama respon. Kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, kalau boleh saya menjabarkan sedikit menurut saya, mudah-mudahan nanti ada sangkut pautnya, kalau kurang pas biar diluruskan oleh Bu Sri selaku yang memimpin pelatihan saat ini. Kalau respon yang jelas adalah tanggap, kalau bahasa Jawa itu tanggap sasmito, jadi tanggap. Kemudian yang kedua disiplin positif. Jadi disiplin positif itu mendisiplinkan anak tanpa ancaman. Jadi disiplin bisa berjalan, mendisiplinkan anak tanpa diancam atau tanpa ancaman. Yang ketiga itu adalah 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah fisiologis. Yang kedua akan rasa aman, kebutuhan rasa aman. Yang ketiga akan rasa memiliki dan kasih sayang. Itu yang ketiga. Yang keempat kebutuhan akan penghargaan atau reward. Kemudian yang kelima kebutuhan aktualisasi diri. Nah, itulah yang nanti akan benar-benar diterapkan di dalam budaya positif. Kemudian yang keempat di sana tertulis keyakinan kelas. Nah, bagaimana dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas untuk membangun budaya positif di sekolah. Jadi bagaimana setiap sekolah kita nanti di SD Negeri 2 Jatikerto ini per kelasnya akan punya budaya yang positif itu. Kemudian yang terakhir disiplin positif. Disiplin positif itu dalam arti penerapan disiplin budaya. Jadi anak tidak merasa dipaksa, tapi malah respon lah dalam arti seperti itu. Nah, sekarang dari 5 yang sudah kami jabarkan tadi, tolong nanti juga akan mudah-mudahan tercakup di dalam penyampaian daripada Bu Sri dalam pelatihan tugas
dalam modul 14 pelatihan pendidikan bagi guru penggerak angkatan berapapun pasti ada itu. Oke, terima kasih. Kiranya nanti apa yang disampaikan oleh Bu Srimut tentang budaya positif ini bagaimana penerapannya, aplikasinya di lembaga kita ini yang tercinta senantiasa budaya positif bisa mengakar dan bisa dilakukan dalam setiap harinya. Saya kira demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan selamat kepada Bu Srimut, tetap semangat untuk menjalankan tugas daripada pelatihan sebagai guru penggerak. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Mutmainah SPD selaku narasumber dengan judul materi diseminasi penyebar luasan budaya positif di lingkungan sekolah. Kepada Ibu Sri Mutmainah SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Jatikerto, Bapak Sunardoko Angga SPD MMPD, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Jatikerto yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita dalam bentuk kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam acara diseminasi budaya, penerapan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah, sekaligus dalam rangka pemenuhan tugas dalam CGP Angkatan 7 yang saya kerjakan. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara pada hari ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan juga kepada Bapak Ibu Dewan Guru semua yang berkenan untuk mengikuti kegiatan pelatihan hari ini. Terima kasih atas kerjasama dan bantuan baik dukungan moral dan dukungan semangatnya. Bapak Ibu, langsung saja untuk mengawali acara, yaitu saya akan menyampaikan materi tentang diseminasi budaya. Diseminasi, di mana diseminasi itu adalah suatu budaya yang ternyata kita laksanakan beberapa kali, itu ada beberapa yang masih tepat. Nah, maka dari itu kita akan mempelajari bersama-sama tentang budaya positif. Ini akan saya sampaikan karena saya setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, itu banyak sekali yang ingin saya sampaikan dan ingin saya kembangkan, sekaligus ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua yang termasuk guru-guru hebat di SD Negeri 2 Jatikerto ini. Terima kasih. Bapak Ibu, sebelumnya Bapak Ibu masih ingat ya tentang budaya? Sebenarnya apa itu budaya? Dalam kebiasaan. Terus apa lagi Bapak Ibu? Cara hidup yang berkembang dan dimulai bersama sekelompok orang. Cara hidup berkembang yang dimulai bersama-sama. Ya, semuanya betul Bapak Ibu. Termasuk karena budaya itu adalah hasilnya manusia, hasil cipta karya manusia yang menimbulkan keindahan. Itulah pengertian budaya menurut
pengertian ini kita akan mempelajari budaya, kebiasaan atau hasil cipta atau yang kita laksanakan setiap hari, kebiasaan kita itu bagaimana, apakah sudah positif atau belum, terutama sebagai pendidik di lingkungan sekolah. Nah, kemudian budaya positif di lingkungan sekolah atau kegiatan-kegiatan yang positif itu yang sudah kita terapkan setiap hari di sekolah itu misalnya apa Bapak Ibu? Salam, salim, sapa, termasuk senyum, ya itu juga termasuk budaya positif ya Bapak Ibu ya. Ya, semua hal-hal, semua yang mencakup kegiatan yang positif, berbau positif itu adalah semuanya termasuk juga budaya yang patut kita kembangkan, yang patut kita lestarikan dalam kegiatan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, atau dimanapun kita berada. Kembali lagi ke budaya positif. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik atau sebagai guru itu adalah pendidik. Masih ingat pengertian dari pendidikan itu apa sebenarnya? Sehingga kita nanti akan menghubungkan dengan budaya positif ini. Pendidikan itu apa Bapak Ibu? Pendidikan, iya proses dalam hal memberikan ilmu ya, itu sama. Pendidikan kita mengartikannya adalah sebuah proses di mana kita menyalurkan ilmu kita, di mana kita memberikan bantuan kita, tuntunan kita kepada peserta didik. Nah, berikutnya Pak Ibu. Nah, kita akan mempelajari budaya positif. Sebelumnya ini ada pengertian tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini pengertiannya adalah menuntun. Pendidikan atau mendidik itu sebenarnya menuntun. Bapak Ibu, dalam pengertian Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru itu adalah seorang petani. Murid itu ibarat padi. Jadi ketika petani menanam padi akan tumbuh menjadi padi. Tidak mungkin padi tumbuh menjadi suket tegi. Seperti lagunya Didi Kempot. Nah, tidak mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi seorang guru itu adalah menuntun. Setiap anak itu mempunyai pribadinya sendiri. Dia mempunyai cita-cita sendiri, mempunyai karakternya sendiri. Dan kita tidak bisa merubah kodratnya anak yang seharusnya kodratnya diberikan ibarat gelas itu, gelasnya diberikan sekian, terus kemudian kita memasukkan dengan gelas dengan air yang sebesar galon, itu tidak mungkin Bapak Ibu. Karena setiap anak itu memiliki kodrat dan kita menuntunnya. Setiap manusia, setiap anak itu mempunyai nilai negatif dan positif. Dan sebagai penuntun, sebagai guru, kita akan menuntun anak itu supaya memunculkan sisi positifnya, memunculkan daya positifnya, dan menenggelamkan negatifnya, sehingga anak itu yang muncul adalah yang baik-baik saja, sehingga anak tersebut bisa mencapai kodratnya sebagai, nah ini Bapak Ibu, sebagai untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ini karena kita berusaha menuntun anak untuk mencapai kodratnya tersebut. Kita dalam artian tidak merubah kodrat ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak kalau memang dia itu skillnya sudah sudah kodratnya, skillnya anak itu dalam hal fisik, kemudian kita ingin memberikan materi yang banyak supaya anak itu pandai, itu tetap tidak bisa Bapak Ibu. Karena apa? Kodratnya anak sudah berbeda. Ada anak yang pendiam tapi dia itu suka membaca
ada anak yang suka bergerak, sepak bola atau kegiatan yang berhubungan dengan fisik, kita akan memberikan materi itu berbeda. Jadi kita hanya akan menontonnya. Itulah yang akan kita kembangkan dalam pembelajaran yang merdeka sesuai dengan kodrat anak. Kemudian budaya positif. Nah, tadi sudah kita singgung di awal-awal apa itu budaya positif. Nah, budaya positif ini termasuk satu-satunya ya itu tadi salim, sapa, senyum itu juga budaya positif. Kemudian pengertiannya yaitu budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid sehingga dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sini mengartikan bahwa semua kegiatan yang positif sehingga nanti anak bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis. Nah, budaya positif itu yang bagaimana kita sebagai guru yang harus melakukannya, bagaimana supaya menciptakan budaya positif. Menciptakan budaya positif itu harus dari hati, jadi tidak bisa dipaksa. Ketika kita memaksakan sesuatu kepada anak, mungkin anak akan mengikuti, tapi kita tidak tahu efeknya itu bagaimana dengan anak. Apakah anak itu mengikuti dengan terpaksa? Kemudian setelah terpaksa akan menimbulkan hal-hal yang menyakitkan di diri anak. Tapi apabila kita bisa menanamkan budaya positif berasal dari hati, anak-anak ikhlas melaksanakannya, itu akan menimbulkan kebahagiaan tanpa paksaan. Dalam materi budaya positif, konsep inti yang akan saya sampaikan itu yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini nanti bagaimana tentang paradigma kita pada zaman dulu dan sekarang, bagaimana perubahannya. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keenam ada posisi kontrol. Yang terakhir segitiga restitusi. Ini tadi konsep inti budaya positif sudah disinggung sama Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah juga sudah menyiapkan materi dan sedikit sudah paham. Mungkin kita lanjutkan Bapak Ibu. Yang pertama tentang perubahan paradigma. Bapak Ibu, ini ada sebuah gambar kepala tangan. Ibaratkan ada orang A dan B atau saya dan panjenengan. Ada sebuah kertas kecil yang tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi saya atau bagi teman Anda yang ada di satu bangku. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Bapak Ibu yang satu bangku akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Kemudian si B atau teman dari Bapak Ibu bisa membujuk, boleh mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Lalu apa yang terjadi? Bapak Ibu paham maksud saya? Begini, seandainya saya punya benda yang paling berharga, misalkan ini adalah menurut saya benda yang paling berharga, ini saya kepal karena saya tidak ingin benda yang paling berharga ini dimiliki atau dipegang oleh orang lain. Sementara teman saya, bisa Bu Neng atau Bu Ani atau Pak Ibu, dia juga ingin memiliki benda ini. Jadi dia akan berusaha sekuat tenaga supaya saya bisa menyerahkan benda yang menurut saya paling berharga ini. Bisa dengan cara membujuk, merayu, kemudian menghardik, atau bisa dengan cara menyuap. Nah, dari kedua orang antara saya atau Pak Ibu tadi, keduanya sama, ingin memiliki barang ini. Tapi dengan cara mereka caranya berbeda-beda, tapi intinya satu, ingin memiliki. Di sini pengertiannya Bapak Ibu,
Benda yang paling penting itu adalah menurut dari Bapak Ibu semua, itu menurut saya juga bisa merupakan benda yang paling penting, bahkan cuma satu. Di sini kita tidak bisa memperebutkan benda yang hanya satu. Di sini makanya kita yang namanya menyelesaikan masalah ini harus dengan pikiran yang dingin, kita berkoordinasi meskipun bendanya cuma satu dengan kesepakatan. Nah, mungkin ini saya pakai dulu, kemudian gantian dan gantian. Itu akan merupakan salah satu solusi. Solusi ini bisa dicapai dengan kesepakatan, ya, bukan dengan paksaan. Nah, ini nanti ada hubungannya berikutnya. Dalam perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan, ini ada beberapa perbedaan. Perubahan paradigma. Bapak Ibu, saya mau tanya di sini. Sebagai seorang guru, apakah Bapak Ibu pernah menyuruh murid untuk melakukan hal sesuai dengan peraturan yang menurut kita itu harus dilaksanakan? Pernah ya Bapak Ibu ya? Ya, pernah. Sebenarnya apa yang menurut kita penting itu belum tentu penting bagi mereka. Kenapa demikian? Karena kadang kita juga tidak tahu kebutuhan anak itu yang bagaimana. Apakah anak-anak itu semangat atau senang dengan apa yang sudah kita terapkan? Belum tentu. Di sini adalah perubahan paradigmanya di situ. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini berdasarkan stimulus respon. Respon berarti respon itu adalah secara langsung atau secara spontan kita merespon suatu kegiatan. Nah, contohnya ketika ada anak yang datang terlambat ke sekolah, ke kelas, kita sebuah pelajaran dapat setengah jam baru anak itu masuk. Secara respon, ayo kamu tadi kenapa terlambat? Kan seperti itu Bapak Ibu. Ada juga yang responnya, karena kamu terlambat, sekarang silakan kamu menyapu halaman di depan. Karena kamu terlambat, silakan kalian untuk membersihkan taman. Mungkin ada yang sekali responnya seperti itu, tapi kan setiap orang berbeda ya Bapak Ibu. Tapi berdasarkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita itu berusaha memahami. Ayo anak, ayo Freddy, kenapa kamu terlambat? Ada apa? Berdasarkan pandangan mereka, biarkan mereka untuk memberikan pikirannya, menyampaikan pendapatnya dulu. Maaf Bu, saya terlambat tadi, saya bangunnya kesiangan. Meskipun kita itu sudah sangat marah bangunnya kesiangan, kenapa kok kesiangan? Tadi malam HP-an. Kenapa tadi malam kok HP-an sampai jam sekian? Apakah sudah mengerjakan PR? Saya keasikan main HP. Ternyata kita itu sebenarnya jadi guru itu juga ada rasa marah. Itu wajar Mbak, manusiawi. Cuma ketika kita ada masalah seperti itu, bukan dengan kemarahan, tapi kita harus tetap selalu menggunakan teori kontrol dan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Jadi, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ya, Bu Ita pernah punya murid yang datang terlambat? Pernah. Kemudian Bu Neng pernah punya murid yang lupa mengerjakan PR? Pernah. Lalu bagaimana Bu Neng kalau temannya, muridnya tersebut lupa mengerjakan PR? Biasanya memang saya suruh di luar, saya suruh mengerjakan sendiri. Baik, terima kasih. Berarti muridnya Bu Neng ketika lupa mengerjakan PR disuruh mengerjakan di luar. Sekarang saya tanya, karena muridnya mengerjakan tugas di luar itu sudah melalui kesepakatan di kelas atau memang berdasarkan peraturannya dari Bu Neng? Sudah kesepakatan di luar.
Nah, terima kasih Bapak Ibu. Ini sudah merupakan kesepakatan. Nah, padahal mungkin belum belum mengikuti pelatihan, tapi sudah melaksanakan kesepakatan kelas seperti sudah mengikuti perkembangan kurikulum Merdeka. Nah, ini Bapak Ibu ya, beda. Kalau ketika saya punya murid, kamu siapa yang belum mengerjakan PR saya Bu? Oke, sekarang kamu kerjakan di luar. Itu budaya yang salah Bapak Ibu. Karena apa? Tidak melalui kesepakatan. Kecuali sebelumnya, ayo anak-anak hari ini yang lupa mengerjakan PR, ini adalah peringatan. Terus bagaimana berikutnya kalau tetap saja ada yang tidak mengerjakan PR? Nah, kita buat kesepakatan. Bu, yang tidak mengerjakan PR berarti nanti disuruh mengerjakan di luar. Karena saya lebih capek-capek malam hari mengerjakan PR sampai malam, kemudian sampai ngantuk, terus yang lain tidak mau mengerjakan. Nah, gak apa-apa kalau itu sudah merupakan kesepakatan. Ini adalah suatu budaya positif yang perlu kita terapkan. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ini adalah stimulus respon yang sebenarnya merupakan sesuatu paradigma yang ingin kita ubah. Memaksa pada pemaksaan ketika kita gagal membujuk. Ini sesuatu hal yang salah ya Bapak Ibu. Yang benar berdasarkan teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nah, ketika kita gagal melaksanakan bujukan, kita berkolaborasi. Berkolaborasi bisa dengan teman, mencari sesuatu yang baru supaya kita melaksanakan sesuatu tanpa paksaan. Kemudian ini yang di atas, saya bisa mengontrol orang lain berdasarkan stimulus respon. Padahal mengontrol orang lain dengan paksaan itu akan menyakitkan bagi orang yang kita kontrol. Tetapi berdasarkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu siapa yang mengontrol Bapak Ibu? Setiap orang itu memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita juga tidak bisa mengontrol dari peserta didik kita, kecuali mereka mengontrol diri mereka sendiri. Lalu bagaimana kalau mereka salah? Apakah dibiarkan saja? Tidak Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik wajib menuntun. Nah, kita menuntun supaya mereka bisa mengontrol dirinya sendiri. Kita selalu mengingatkan setiap pagi siapa yang belum sarapan, ayo sarapan, termasuk budaya positif. Kemudian siapa anak-anak tolong berangkatnya lebih pagi, setiap hari dikontrol. Nah, mereka akan mengontrol dirinya sendiri. Mungkin kita setiap pagi berbaris atau menjemput anak-anak di gerbang, itu anak-anak akan semangat berangkat lebih pagi. Gurunya pagi-pagi sudah datang, berarti saya harus bisa lebih pagi. Nah, itu termasuk salah satu teori kontrol bagaimana kita bisa membuat motivasi kepada peserta didik kita. Yang kedua, setelah diseminasi, yaitu yang pertama tadi tentang perubahan paradigma, yang kedua tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin di sini ada dua pengertian. Dalam budaya kita, disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin itu berarti ini dalam artian paksaan ya Bapak Ibu. Tapi berdasarkan Ki Hajar Dewantara, disiplin itu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dalam artian, disiplin itu bukan karena kita dituntut oleh orang lain, tapi disiplin itu karena kita mendisiplinkan diri kita sendiri. Ya Bapak Ibu, disiplin itu mendisiplinkan diri kita sendiri, baru mendisiplinkan orang lain. Lalu bagaimana kalau anak didik kita tetap tidak mau disiplin? Berarti
ada yang mendisiplinkan, tapi tetap dalam suasana yang merdeka. Yang dalam suasana yang merdeka itu berarti tetap ada kesepakatan. Kan tidak mungkin anak-anak membuat peraturan sendiri, tapi kita melalui kesepakatan antara anak dan guru. Nilai-nilai kebajikan. Nah, berikutnya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai itu bersifat universal, lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Sikap perilaku ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol, kemudian mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Nilai kebajikannya ini dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa saja Bapak Ibu? Yang sudah pernah ke PMN ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu adalah profil pelajar Pancasila yang merupakan cita-cita dari kurikulum merdeka yang sekarang. Berikutnya yang nomor 3, teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada 3 macam. Yang pertama motivasi dari luar, motivasi eksternal, kemudian motivasi eksternal dan motivasi internal ya. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal. Contoh, ketika saya melakukan kesalahan, saya akan berpikir, saya akan berusaha untuk menghindari hukuman. Nah, itu biasanya terjadi. Kenapa kok bisa menghindari hukuman? Karena saya merasa itu secara manusiawi ya. Tapi yang paling penting adalah motivasi eksternalnya itu harus kita lewati. Kita harus bisa merasa menjadi manusia yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, mendapatkan imbalan dari orang lain ini ada beberapa hal kegiatan kita. Kita melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan imbalan. Kira-kira menurut Bapak Ibu selalu melakukan kegiatan untuk mendapatkan imbalan itu termasuk hal baik atau tidak? Benar Pak? Kurang baik. Ya, Bapak Ibu ternyata memberikan reward atau memberikan imbalan dalam setiap kegiatan itu mungkin bisa memotivasi 1 kali, 2 kali, itu bagus. Tapi itu merupakan hal yang kurang baik. Kenapa demikian? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Iya, Bunda, betul, menjadi kebiasaan. Jadi kalau setiap anak selalu, ayo, siapa yang bisa menjawab, saya kasih uang 1.000. Berarti kalau jawab 5 kali dapat 5.000. Nah, itu akan menjadi kebiasaan sehingga anak akan belajar atau anak akan melakukan sesuatu yang positif hanya karena imbalan. Bukan dari dirinya tidak, tapi karena ada imbalan. Terus kalau nggak ada imbalan, ya nggak mau berarti ya. Itu merupakan sesuatu hal yang kurang baik Bapak Ibu. Jadi ya setelah 1 kali, 2 kali tidak masalah. Tapi kalau keterusan itu akan menjadi kebiasaan. Sehingga kalau tidak ada imbalannya, anak tidak akan melakukan hal baiknya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti ini sesuatu hal yang positif itu dilakukan karena ingin dihargai atau ingin disanjung. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, hal positif itu kalau kita ingin disanjung itu juga bagus. Tapi ketika tidak ada yang menyanjung, kita akan motivasi kita akan berkurang. Ya. Berikutnya yaitu hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu, ini ada sebuah bacaan
Bapak Ibu dibaca sejenak, sebentar saja ada terkait kasus ini. Iva kurang menguasai matematika, sehingga pada jam pelajaran dia lebih banyak diam dan menggambar di buku pelajarannya, seperti murid saya juga. Saat guru matematikanya namanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup karena kaget. Ayo Iva, nah, Ivanya kaget karena fokus menggambar. Tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi sehingga membuat gaduh serta tiba-tiba menjadi gagap ketika ditanya. Seluruh kelas pun tertawa karena melihat perilaku Iva yang berbicaranya tergagap-gagap tersebut. Pak Seno saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malunya luar biasa karena gagap terus ditertawakan teman sehingga dia malu, apalagi tasnya jatuh. Nah, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas menjadi makin gaduh dan anak-anak tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakannya Pak Seno terhadap Iva? Bagaimana Bapak Ibu? Setuju apa tidak? Kira-kira setuju? Tidak. Mengapa demikian Bapak Ibu? Mengapa demikian? Begini ya Bapak Ibu, ketika ada anak yang tidak fokus, kemudian dia menggambar. Ketika menggambar ditanya dia tergagap, kemudian yang teman-teman yang lainnya menertawakan, itu sebenarnya sudah suatu kesalahan Bapak Ibu. Kita tidak boleh membiarkan teman-teman satu kelas itu menertawakan teman yang lain atau membuat malu temannya. Itu sama dengan sedikit ke arah merundung, ya Bapak Ibu. Nanti dia akan memiliki perasaan yang takut, malu dan sebagainya, akan timbul rasa yang menyakitkan di hatinya anak tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kira-kira Iva disuruh maju tadi termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa demikian? Karena melakukan suatu kesalahan. Iya, melakukan kesalahan begitu ya. Iya. Bapak Ibu, kita akan mempelajari tentang hukuman dan konsekuensi setelah ini ya. Saya lanjutkan, ini masih dalam posisinya si Iva. Nah ini Bapak Ibu, tadi si Iva mendapatkan hukuman dari Pak Seno. Ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah yang bersifat menyakitkan, baik itu menyakitkan fisik atau mental atau menyakitkan hati, perasaan, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu berarti sudah melalui yang tadi keyakinan, sudah melalui perjanjian. Perjanjiannya kalau tidak mengerjakan adalah maju atau tidak mengerjakan PR, perjanjiannya adalah menyelesaikannya di luar, itu namanya konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Itu tadi kan tiba-tiba ya Bapak Ibu ya. Tiba-tiba langsung Pak Seno, ayo kamu maju ke depan karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari saya. Kemudian juga membuat gaduh, tidak memperhatikan pelajaran dari saya. Jadi kan Pak Seno seperti itu berarti memberikan hukuman. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi konsekuensinya tadi kan tidak diberitahukan dulu, langsung tiba-tiba Iva disuruh ke depan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru saja dan murid hanya menerima. Jadi murid itu tidak punya hak untuk menolak. Nah itu namanya hukuman. Tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudah. Hukuman diberikan bisa berupa fisik, psikis, atau murid yang disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, termasuk tadi ditertawakan teman-teman, kemudian Pak Seno membiarkan, itu termasuk salah ya Bapak Ibu ya. Kemudian disuruh maju gang hidup di depan kelas, ini kan dia malu. Nah itu termasuk hukuman yang bersifat ini, hukumannya nanti bisa bersifat ke psikis anak
dia akan merasa malu dengan teman-temannya. Kemudian sementara konsekuensi, yaitu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah dan murid sudah mengetahui. Berarti kan konsekuensi itu ada dua, ada dari murid dan dari guru, jadi ada dari dua pihak. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Untuk jangka waktu pendeknya mungkin ada keterpaksaan. Nah, ini Bapak Ibu, ini kurang masih terlihat ya. Ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Nanti restitusi kita pelajari setelah ini. Contohnya, kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, tapi konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Sementara untuk restitusi adalah suatu pilihan. Kalau hukuman itu harus terjadi meskipun itu menyakitkan, konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi tapi tidak menyakitkan. Kalau restitusi itu pilihan. Pilih yang mana? Kemudian ada lagi, kalau hukuman ini contohnya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu, saya hukum kamu. Ini adalah hukuman. Tapi kalau untuk konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Sementara untuk restitusi, apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Contohnya tadi ada anak yang lupa mengerjakan PR. Apakah sebenarnya sampean ini ingin lupa, ingin seterusnya lupa mengerjakan PR? Nah, itu adalah pertanyaan pemantik untuk restitusi. Restitusi ini nanti akan berhubungan dengan teori kontrol dan konsekuensi akan masuk ke stimulus respon. Berikutnya, penghargaan. Ini tadi yang sudah kita bahas Bapak Ibu ya. Apa itu sebenarnya penghargaan? Tadi dia bilang dari Bapak Kepala, ribet ya Bapak ya? Ya, salah satunya itu. Penghargaan menurut Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Sebenarnya belajar itu adalah sudah penghargaan, jadi tidak perlu memberikan penghargaan. Ada beberapa penghargaan itu yang tidak harus dibuktikan, seperti selamat ya kamu sudah menjadi juara, selamat sudah mendapatkan nilai 100, tetap semangat yang lain supaya semuanya dapat nilai yang bagus. Itu sudah suatu penghargaan ya Bapak Ibu ya. Kemudian penghargaan ini ada pengaruhnya secara jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Kenapa demikian? Suatu penghargaan adalah benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika melakukan hal ini atau maka Anda akan mendapatkan penghargaan. Tapi jika tidak melakukan hal itu, tidak mendapatkan penghargaan. Makanya ada penghargaan itu disebutkan tidak efektif. Contohnya ini Bapak Ibu, hal yang sepele ya. Ini adalah contoh penghargaan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil atau pasti akan gagal. Kira-kira betul apa tidak Bapak Ibu? Ayo kita pahami. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, apabila diberi penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Karena apa? Kalau diberi penghargaan dia berhenti merokok, tapi kalau tidak diberi penghargaan dia akan terus merokok. Karena apa? Yang namanya merokok dan diet, kalau tidak dari hati Bapak Ibu, pasti akan gagal. Saya berusaha diet, tapi karena saya diiming-imingi, kamu kalau kurus atau berat badannya nanti ideal akan mendapatkan 100.000. Saya akan berusaha diet. Tapi ketika sudah dapat 100.000 pasti akan gagal. Karena apa? Karena saya merasa bahwa saya diet karena mendapatkan uang. Kalau sudah mendapatkan uang, berarti saya sudah tidak usah diet lagi. Saya ingin hidup bebas. Nah, karena apa? Karena diet saya bukan dari hati, karena diet saya
sesuatu yang didasarkan pada penghargaan itu hampir pasti tidak berhasil atau dalam artian tidak efektif. Begitu ya, Bapak Ibu? Lanjut ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif mengajarkan murid mencari solusi dan membantu berpikir orang seperti apa yang ia inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosen 2004. Ini Bapak Ibu, kemarin saya sudah melakukan percobaan terhadap murid yang terlambat. Ketika ada murid yang terlambat, itu saya suruh masuk, tidak saya suruh keluar, langsung mengikuti pelajaran. Waktu itu ujian, langsung saya suruh masuk untuk mengikuti ujian. Akhirnya setelah teman-temannya yang lain selesai, dia belum selesai. Waktu istirahatnya akan terbuang beberapa menit untuk menyelesaikan tugasnya. Setelah itu, setelah jam istirahat, saya ajak tatap muka murid tersebut, saya tanyai, kenapa tadi terlambat? Alasannya karena main HP. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana kita menyikapi anak tersebut supaya tidak mengulangi perbuatannya? Kita adakan dialog. Kita sadarkan, kira-kira, contohnya saya menyebut namanya Safa. Safa, kira-kira ketika sampean terlambat tadi, kira-kira apa yang terjadi? Apakah Safa itu merasa senang? Tidak, Bu. Kenapa tidak senang? Karena saya waktunya istirahat terbuang, harus menyelesaikan tugas. Terus bagaimana supaya sampean bisa tidak terlambat lagi? Dia mencoba memperbaiki dirinya. Baik, Bu, saya tidak akan main HP malam-malam lagi. Saya akan tidurnya lebih awal. Saya bangunnya supaya lebih pagi, supaya tidak terlambat. Itu tadi bukan kata-kata dari gurunya, kamu harus bangun pagi, kamu harus berangkat lebih pagi, kamu tidak boleh main HP sampai malam-malam. Itu bukan kata-kata dari guru, tapi kata-kata tersebut keluar dari si anaknya sendiri. Kita memancing kata-kata itu dari anak. Bagaimana supaya kamu tidak terlambat? Nah, dia akan menata dirinya sendiri. Bukan kita yang menata mereka, tapi mereka yang akan mencoba menata dirinya sendiri. Ini yang dinamakan restitusi. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Tadi hubungan antara si murid dan si anak, supaya tidak terjadi anaknya itu takut sama gurunya, tapi untuk memperbaiki hubungan, karena kita berbicaranya dari hati ke hati. Kemudian berupa tawaran, bukan paksaan. Seperti saya tadi, bagaimana supaya sampai yang tidak terlambat, Dok? Nah, seperti itu. Saya akan berangkat, tidak akan main HP malam-malam lagi, Bu. Saya akan bangun lebih awal. Kita memancing kata-kata itu biar keluar dari kata-kata mulut mereka sendiri. Kemudian ketika mereka sudah mengeluarkan kata-kata itu, kita pastikan, loh, tadi kamu sudah berkata seperti itu sendiri loh ya, bukan Bu Guru yang menyuruh loh ya. Iya, Bu, itu tadi saya yang sudah siap, berarti itu sudah kesepakatan yang sampean buat loh ya. Benar, Bu. Nah, itulah yang namanya kita jalin kolaborasi kesepakatan dengan murid. Lanjut, yaitu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, seperti tadi contohnya. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, Bapak Ibu, bukan mencari kenapa kok bisa terjadi, tapi restitusi itu adalah fokusnya solusi, bukan mencari kenapa kok bisa terjadi, kenapa kok terlambat, kenapa kok bisa bertengkar. Bukan seperti itu, tapi adalah solusi yang kita cari dalam restitusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ada beberapa latihan, Bapak Ibu. Silakan dibaca sebentar saja. Mencatat 100 kali dalam buku
kalimat saya tidak akan terlambat lagi ditulis sampai 100 kali. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa Bu Siti? Hukuman. Hukuman Bapak Ibu ya. Baik. Mencatat 100 kali dalam buku saya tidak akan terlambat lagi itu termasuk hukuman karena itu bersifat fisik dan tidak mungkin ini termasuk kesepakatan karena tidak ada apa ya Bapak Ibu? Ini bukan termasuk konsekuensi ya, tidak ada kesepakatannya. Kemudian ini murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena bersifat fisik. Tapi kalau contohnya seperti ini, murid dihukum berlari 2 kali mengitari halaman karena pada jam olahraga terlambat 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Ingat, jam olahraga itu termasuk konsekuensi karena jam olahraga kalau lari mengitari lapangan itu bukan termasuk hukuman, itu termasuk sudah konsekuensi karena sudah jam olahraga. Jam olahraga itu kan memang berhubungan dengan fisik. Ketika terlambat disuruh mengitari lapangan itu sudah termasuk konsekuensi berdasarkan pelajarannya memang sudah ada kesepakatan seperti itu. Tapi kalau di kelas, pelajaran di kelas kalau terlambat disuruh lari ke halaman itu bukan konsekuensi tapi hukuman karena sudah tidak ada hubungannya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Pernah mengalami seperti ini apa tidak Bapak Ibu? Ada murid kita yang mencoret-coret bukunya temannya, ada yang sampai disobek. Terus ini menggantikan kertasnya temannya itu tadi, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, betul, itu termasuk konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Karena disebut konsekuensi itu adalah termasuk salah satu solusi. Kemudian berikutnya kita akan mempelajari tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya budaya positif? Bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Nah, ini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang patut kita jawab bersama-sama. Jawabannya yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan yang roda 2. Kemungkinan jawaban adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Jawaban kita adalah untuk kesehatan. Nah, di sini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini yang disebut sebagai keyakinan. Jadi bukan peraturannya kenapa kita memakai helm adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memakai masker adalah jawabannya untuk kesehatan. Sebenarnya keselamatan dan kesehatan itu termasuk keyakinan. Makanya kita membuat keyakinan kelas bukan peraturan. Berikutnya kita akan mempelajari tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah. 5 kebutuhan dasar manusia itu termasuk salah satunya yang paling utama adalah keyakinan, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kemudian kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kadang-kadang ada anak itu yang bertingkah banyak polanya sampai aktifnya bukan main. Karena apa? Mungkin setelah kita pelajari di rumah dia tidak ada orang tuanya mungkin bepergian di rumah cuma sampai neneknya, itu dia sebenarnya ingin diperhatikan, ingin mendapatkan perhatian dari kita sebagai gurunya. Ada juga yang seperti itu. Kasih sayang dan rasa ingin diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, penguasaan atau power.
ini ketika ada murid yang melakukan pelanggaran itu artinya mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Itu tadi contohnya Bapak Ibu, ada anak yang bertengkar gara-gara rebutan lato-lato, mau pinjam lato-lato punya temannya tapi tidak dipinjami, akhirnya bertengkar. Kira-kira alasan apa yang mendasari pertengkarannya mereka itu Bapak Ibu? Alasan apa? Anak tersebut rebutan lato-lato sampai bertengkar itu karena ya ada alasan kesenangan. Ada anak yang tidak bisa mendapatkan kesenangan, ada anak yang punya fasilitas sehingga dia punya uang untuk beli lato-lato yang temannya satu tidak punya uang. Karena tidak punya uang itu dia tidak bisa senang seperti temannya punya mainan sama-sama. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah yaitu dengan kesepakatan. Kalau kita sebagai guru, ayo dipinjamkan sebentar atau mainnya bergantian, nanti kamu bangun lagi, itu kan miliknya temanmu, tidak boleh direbut. Nah contohnya seperti itu dan sebagainya. Itu adalah alasan kenapa terjadinya suatu kesalahan, seperti terjadinya tindak kriminal itu kan sebenarnya ada beberapa alasan. Salah satunya adalah di 5 dasar kebutuhan manusia. Ada yang mencuri karena ingin bertahan hidup, kemudian ada yang melakukan kesalahan, contohnya menerobos lampu merah. Kenapa kok menerobos lampu merah? Karena ingin juga segera bertahan hidup atau mendapatkan pekerjaan tentu supaya tidak terlambat. Ada juga yang melakukan kesalahan karena ingin kebebasan, ada juga. Kemudian kita ke 5 posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai pendidik itu yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Contohnya kata-kata posisi kontrol sebagai penghukum, patuhi aturan saya, atau awas kamu selalu saja salah. Nah itu berarti adalah kita sebagai penghukum. Tapi posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah ini yang sering kita lakukan ya Bapak Ibu tanpa kita sadari. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu ya sayang ya. Berapa kali Bapak memberitahu kamu. Nah itu adalah membuat rasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu perbuatan kamu di sekolah seperti ini? Kita itu tanpa sadar membuat rasa bersalah kepada anak didik kita. Ini yang sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Kalau saya mungkin sering. Kemudian berikutnya kita posisi guru ada yang sebagai teman. Guru pada posisi ini akan tidak akan menyakiti murid, tapi tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya sebagai teman, ini adalah kata-kata dari gurunya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Nah seperti itu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kalau sudah sering Bapak bantu, sekarang ayo kamu harus belajar supaya kamu dapat nilainya bagus. Nanti nanti kamu juga dapat prestasi. Contohnya seperti itu. Kemudian ada lagi guru sebagai pemantau. Pemantau itu artinya mengawasi. Nah, contohnya seperti ini. Ayo, kamu tadi melakukan apa? Kamu ingat peraturannya itu apa? Nah, seperti itu. Ayo, kamu tadi mukul temanmu pakai penggaris. Kamu ingat enggak peraturannya itu apa kalau mukul teman? Nah, jadi kita sebagai pemantau ya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian lanjut. Nah, ini posisi penting dan terpenting Bapak Ibu. Guru sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, dengan murid, mempersilahkan murid dan mempertanggungjawabkan perilakunya murid tersebut, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi bukan guru yang mencari solusi, tapi adalah murid yang menemukan solusinya sendiri. Nah, kata-katanya bagaimana sebagai guru? Hayo, apakah kamu sudah meyakininya? Apakah kamu yakin perbuatanmu itu
sebagai manajer. Sebenarnya ya salah Bu, nah, pasti akan bilang seperti itu ya. Terus kita akan bertanya lagi, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Lalu kalau kamu sudah terlanjur mukul temanmu seperti itu, kamu harus melakukan apa? Ya saya mau minta maaf Bu. Ya sudah, kalau kamu minta maaf, ayo segera minta maaf ke temanmu. Tapi Bu, penggaris yang saya pakai mukul tadi patah. Itu penggarisnya siapa? Penggaris teman saya. Nah terus kalau patah seperti ini, bagaimana solusinya? Nanti apakah temanmu nanti nggak dimarahi sama ibunya? Ya dimarahi. Terus gimana? Nanti saya ganti. Nah, berarti kata-kata tersebut keluar dari murid kita, bukan kita yang menyuruh. Ayo kamu mengatakan penggaris temanmu, ayo cepat diganti. Iso nggak bisa harus cepat diganti supaya temanmu nanti nggak dimarahi orang tuanya. Bukan kata-kata seperti itu, tapi kita memancing, kita memantik supaya murid kita itu menemukan solusinya sendiri. Terakhir, yaitu kita akan mempelajari segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah sebuah cara untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu yang pertama nanti ada menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas dan validasi kebutuhan. Menanyakan keyakinan, ini akan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati tadi. Menanyakan ya Bapak, kalau kamu sudah melanggar kesalahan tadi, melakukan kesalahan, apakah kamu sudah menepati peraturan atau keyakinan yang kamu buat kemarin? Tidak Bu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau kamu sudah melakukan kesalahan itu, apakah kamu akan menjadi orang yang seperti itu? Apakah kamu ingin terus memukul temanmu pakai penggaris seperti itu? Tidak Bu. Terus pertanyaan berikutnya, kalau kamu sudah melakukan hal itu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu pasti punya alasan apa kok temanmu kamu pukul pakai penggaris. Nah, dan seterusnya. Ini adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi dalam setiap menyelesaikan permasalahan yang setiap hari kita hadapi di lingkungan sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Ini demikian Bapak Ibu. Nah ini ada beberapa video Pak. Video ya, kita saksikan bersama ya. Ini adalah contoh penyelesaian masalah yang sudah saya dokumentasikan Bapak Ibu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang telah memberikan kesempatan kepada saya membantu atas selesainya video ini. Kita saksikan sama-sama Bapak Ibu. Restitusi, bagaimana kita melakukan pemecahan masalah. Nah, sebenarnya kita sering menghadapi masalah seperti ini Bapak Ibu, cuma kita dalam menyelesaikannya banyak cara yang kita laksanakan. Kadang ada yang langsung menghukum, kadang ada yang melalui kesepakatan kelas, dan ada yang melalui pendekatan. Langkah-langkahnya pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi ini dalam kasus 1, siswa yang terlambat datang sekolah tadi yang sudah saya contohkan tadi Bapak Ibu. Pada waktu pas kemarin ada seorang siswa yang terlambat datang ke sekolah. Karena terlambat sehingga mengerjakannya ulangan itu terlambat juga, sehingga waktu istirahatnya tersita untuk mengerjakan tugasnya.
Pintar. Berarti Safa sudah bertanggung jawab ya tentang kesalahannya tadi. Terus kira-kira kedepannya Safa harus bagaimana? Saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Saya akan mempertahankan waktu dalam belajar dan main HP sehingga tidak mengulangi kegiatan saya di sekolah. Sudah, berarti Safa sudah menyadari kesalahannya, kemudian juga sudah mencoba berusaha untuk memperbaiki, dan juga sekarang Safa juga sudah punya komitmen ke depannya. Berarti kan Safa ingat ya, tadi kata-kata Safa sendiri masih ingat ya? Ya sudah, karena sudah selesai, silakan Safa kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajarannya. Terima kasih, Bu. Ya sudah. Bertengkar. Nah, kalau siswanya bertengkar bagaimana Bapak Ibu? Nah, ini salah satu contohnya. Nah, itu waktu diajar bahasa Inggris. Nah, waktu itu Freddy dan Yuli bertengkar. Kemudian tiba-tiba pensilnya patah, dipatahkan oleh Freddy. Lalu bagaimana solusinya? Kita saksikan habis itu Bapak Ibu videonya. Yuli, Freddy, Muslimu tadi mendengar laporan dari UIN bahasa Inggris. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Adakah yang mau bercerita kepada ibu sebenarnya apa yang terjadi? Ya Bu, tadi Freddy mukul saya dan sangat keras Bu, sakit. Ini juga ibu yang mukul kepada saya. Sudah ceritanya satu-satu. Gak usah cerita bersama-sama. Ya Bu. Ya sudah. Biasanya kira-kira kalau bercerita siapa yang duluan? Yang perempuan atau laki-laki? Perempuan Bu. Ayo Yuli, silakan cerita sebenarnya apa yang terjadi. Begini Bu, tadi pas pelajaran bahasa Inggris, Freddy tidak membawa pensil. Terus main rebut saja pensil yang ada di kotak pensil saya. Saya marah Bu, sampai rebutan. Terus pensil saya patah jadi dua. Karena emosi saya pukul Freddy, tapi tidak keras Bu, cuma berat. Terus Freddy balas dengan pukul saya cukup keras dan itu sakit Bu. Benar, Fred? Berat Bu, dan saya terkira-kira Bu karena saya emosi. Oke, ya sudah. Sekarang Muslimu tidak mencari siapa yang salah karena semuanya sudah terjadi. Sekarang kita akan bersama-sama menyelesaikan masalah ini, terus kita akan memperbaikinya. Pasti ada alasan kenapa Yuli memukul Freddy dan Freddy memukul Yuli. Sebenarnya bagaimana alasannya? Benar Bu, Freddy kalau mengejar pensil tidak terisi dulu, langsung main rebut saja dulu. Maaf Bu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Kemarin masih ingat kalian maju ke depan untuk menuliskan keyakinan dan peraturan yang sudah kalian buat sendiri. Masih ingat? Kira-kira peraturan apa yang kalian langgar? Tidak boleh bertengkar Bu. Kata sopan Bu, kita harus bersikap baik kepada semua teman. Bagus, kalian masih ingat kalian adalah murid selimut yang pintar-pintar. Kemudian kalian juga ingat peraturan yang sudah kalian buat sendiri. Nah, sekarang kira-kira dari kejadian seperti ini siapa yang boleh jawab? Yuli Bu, Kenapa? karena saya telah mengatakan pensilnya. Ya, terus sekarang harus bagaimana? Bagaimana perasaan Yuli? Saya takut dimarahi mama Bu, karena itu pensil baru beli tadi pagi, minta uang mama dan sekarang sudah patah. Kalau sudah jadi patah seperti ini, kira-kira harus bagaimana kita? Apakah pensilnya harus disambung, dilem begitu? Tidak Bu, kalau disambung tidak akan kuat dan tidak nyaman kalau dipakai. Lebih baik bilang Ibu, saya akan memberikan pensil yang baru buat ini. Bagaimana Yuli? Baik Bu, saya sangat senang. Ya udah. Bagaimana? Apakah ini sudah sepakat? Jadi mau bersedia menggantikan pensilnya Yuli dan Yuli bersedia menerima
Bagaimana? Apakah ada yang perlu didiskusikan lagi? Kita pun sudah cukup dan saya sudah cukup senang. Ya sudah, karena menurut sudah merasa cukup. Apakah kalian sudah siap untuk melakukan peraturan dan keyakinan yang sudah kalian buat di kelas kemarin? Siap dulu. Nah, ya sudah. Berarti kita sudah selesai, sudah tidak ada permasalahan lagi. Berikutnya tidak boleh bertengkar seperti ini lagi ya. Nah, kalau begitu setelah ini kalian silakan kembali bermain bersama dengan teman-teman dan jangan lupa kita tetap semangat sekolah, semangat untuk menjalankan peraturan di kelas kita dan terus belajar. Ya sudah, terima kasih. Boleh kembali. Terima kasih, videonya bisa diselesaikan. Ya. Itu tadi adalah salah satu contoh dari kasus yang menggunakan penyelesaian memakai segitiga restitusi. Mulai dari yang pertama tadi menstabilkan identitas dan seterusnya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai pendidik itu menuntun dan tidak menghukum, tapi mereka sendiri yang menghukum dirinya sendiri dan mencari solusinya sendiri. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Itu adalah video, berarti setelah ditampilkannya video ini kegiatan saya selesai. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan tentang budaya positif ini? Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu ya. Kita semangat untuk memajukan pendidikan, semangat untuk merdeka belajar, dan semangat untuk menjadikan murid kita sukses dalam melaksanakan profil belajar Pancasila. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu dan guru semuanya untuk hari ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat, dan juga saya akan terus berbagi ilmu, berbagi apa yang saya dapatkan dari kegiatan saya ini, hal positif apa yang sudah saya pelajari akan saya berikan kepada Bapak Ibu supaya kita bisa maju bersama-sama. Amin. Terima kasih, dan juga sebelum saya akhiri, saya mohon doa restu kepada Bapak Ibu dalam kegiatan saya pendidikan guru penggerak di angkatan 7 ini. Semoga saya diberikan kelancaran sampai akhir nanti. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sekalian, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Sri Mutmainah SPD CGP Angkatan 7. Banyak sekali ya Bapak Ibu atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita, dibagikan kepada kita. Semoga kita semua yang ada di sini bisa mengikuti jejaknya. Amin. Acara selanjutnya yaitu penutup. Namun sebelum kita menutup acara ini, marilah kita panjatkan doa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai ucapan syukur atas segala nikmat yang telah diberikannya pada pagi hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak terasa acara demi acara telah kita lewati bersama. Saya selaku pembawa acara awal hingga akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan selama acara berlangsung. Marilah kita tutup
acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian menuliskan tentang kelas impian kalian selama ini. Kalian ingin memberikan kelas ini dalam bentuk bagaimana? Kemudian juga menuliskan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang akan kita sepakati bersama-sama, dan peraturan dan juga tata tertib yang ingin kita sepakati sebagai bentuk keyakinan kita dalam kelas. Ya, silakan sudah saya berikan dua lembar post-it, silakan diisi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Yuriski Putri Pribadi, bisa dipanggil Yuri. Saya murid kelas 6 di SD Negeri 2 Jatikerto. Saya sangat senang sekali bersama-sama dengan teman-teman dan Bu Srimut membuat keyakinan kelas. Kami dibimbing untuk menuliskan apa yang kami yakini, dan juga kami dibimbing untuk menuliskan tentang bagaimana kelas impian kami. Dengan menuliskan keyakinan di kelas, kami akan berusaha memenuhi apa yang kami yakini tersebut. Terima kasih Bu Srimut, kami semua akan menjadi murid yang disiplin dan berbudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Sumianingsih. Saya merupakan guru kelas 5 di SD Negeri 2 Jatikerto, Kecamatan Kromengan. Saya di sini ingin menyampaikan tentang kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Bu Sri Mutmainah, guru SD Negeri 2 Jatikerto, yang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7. Dalam kegiatan diseminasi tersebut, kami semua dikumpulkan dan mendapatkan banyak sekali ilmu baru, terutama tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Dalam hal ini, sebagai contoh yang paling berkesan adalah penanaman segitiga restitusi, di mana dalam kegiatan ini setiap murid mendapatkan hak yang menyelesaikan masalahnya sendiri dan mencari solusinya sendiri. Guru hanya sebagai manajer dan membimbing murid. Bahkan, hukuman dan penghargaan tidak efektif dalam negatasi masalah, karena dampak yang ditimbulkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga kegiatan penyebarluasan budaya positif yang dilaksanakan Bu Sri Mutmainah sangat membantu kami dalam mengatasi masalah dengan murid-murid kami. Terima kasih Bu Sri Mutmainah. Semoga sukses, diberikan kelancaran dalam PGP-nya.
Sekian, ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.